warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sandra dan episode mari dari 6. Saya akan belajar tentang kebiasaan untuk tidak keluar rumah dan keluar dari angkot untuk berjalan masing-masing. Jadi kita tahu angkot itu atau angkutan umum merupakan jenis kecil tapi bisa untuk penumpang di zaman dulu ya. Mungkin kita nggak tahun 90 itu sudah tidak asing lagi bahwa angkot itu kan sudah tidak asing lagi bagi kendaraan ini sebagai kendaraan umumnya. Jadi angkot itu ada dua jenis, ada angkot perjalanan umum dan juga perjalanan sekolah atau kampus. Biasanya kebanyakan orang itu banyak yang tidak menaati peraturannya, yaitu salah satunya berdiri di luar angkot ataupun duduk di atas angkot ya. Kenapa itu bisa berbahaya? Jadi gini, orang kalau yang melihat keluar itu kan bisa lihat udara segar tuh, tapi tanpa disadari jika ada hantaman begitu tuh bisa terlempar. Maka dari itu sangat tidak sopan lakukan. Jadi alasannya begini, alasan pertama ya, kalau yang duluan posisi berdiri dengan kayak dari pintu ya, itu bisa terpeleset karena kan kaki itu kan bisa seimbang ya, maka dari itu bisa terjatuh ya. Maka dari itu jangan pun hal seperti ini atau sebaiknya kalau habis aku tuh ada peraturan khusus. Dan itu jangan lupa dikunci pintunya supaya tidak melanggar peraturannya. Atau kalau misalnya tidak cukup kuat ya udah jangan paksa naik angkot khususnya tuh supaya lebih ini ya. Misalnya angkot yang lebih kosong ya. Atau sebaiknya di depan pintu tuh bangkunya tuh tidak boleh terlalu dekat dengan pintunya supaya tidak boleh terlempar tuh. Sebaiknya kalau sehabis menaiki kendaraan umum angkot itu ya, baik itu sekolah atau kampus itu supaya lebih aman ya. Dan tidak boleh juga untuk duduk di atas angkot ya, terutama di bagian angkotnya supaya tidak mudah terlempar dan menjadi kecelakaan fatal ya. Ataupun lebih parahnya lagi bisa melanggar peraturan lalu lintas ya. Sama halnya di jalan raya, di kampus atau di sekolah juga tidak boleh. Misalnya gini, ajarkan ingatkan ke supir seharusnya mengingatkan pada anak sekolah tidak boleh melakukan hal-hal senonoh kayak mencoret-coret ya. Apalagi mencoret di luar bagian angkot juga tidak boleh keluar guys. Sebaiknya tuh pintunya dikunci sampai sekolahnya tuh tiba-tiba seperti sekolah ya. Jadi harus diajarkan murid juga supaya tidak menaati tidak melanggar peraturan ya. Harus duduk yang tenang ya. Atau kalau bisa manfaatkan waktu sidang di perjalanan sebelum sekolah untuk membaca buku paket ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan gadget itu juga sangat tidak diperbolehkan, yaitu bisa mengganggu ketertiban belajar seketika. Ini sebaiknya tuh kalau sebaiknya ke sekolah itu bagi SD, SMP, SMA, tapi harus ada batasannya. Tapi kalau SD tidak boleh bawa HP. Tapi kalau SMP, SMA, kalau pakai HP boleh, tapi hanya digunakan saat situasi hanya pada saat pulang sekolah saja ya. Dan ketika sampai di sekolah baru titipkan kepada tata usaha supaya sampai jam pelajarannya selesai ya. Dan yang tidak boleh lagi sama teman-teman di kampus. Kalau di kampus luangkan isi waktu untuk kalau misalkan tinggal di kos-kos itu saya kan sewa angkot ya. Jadi kalau angkot dari kampus ataupun angkot biasa, jadi harus berjalan kaki dari itu supaya tidak terburu-buru. Yang penting harus tepat waktu. Dan pelanggar peran penting lainnya adalah jangan sama, itu tidak boleh memandang keluar angkot ya. Dan juga naik ke atas angkotnya juga ya, harus terus dikunci. Nah kalau bisa, kalau di kampus sama, jadi kalau di kampus itu tidak boleh juga sama menaiki angkot itu supaya tidak melanggar peraturan kampus ya. Dan juga harus menghabiskan waktu dengan membaca buku yang bisa perpustakaan yang kalau misalnya bisa buku perpustakaan supaya lebih berguna ya. Karena kan kadang universitas itu kan banyak jalannya tuh, jadi kalau dengan adanya angkot tuh gak pasti gampang sampai. Tapi kalau melalui peraturannya sebenarnya berisik ya, jangan terlalu banyak ngomong seperti ini. Nah seperti itu cara supaya dapetin manfaat. Dan kesimpulan dari YouTube vlog kali ini adalah supaya angkutan umum itu bisa dijadikan kendaraan yang baik bagi butuh jalan diperbolehkan bagi jalan pemerintah. Maka dari itu semua angkutan umum itu kalau habis ada penumpang itu harus selalu dikunci ya, supaya tidak melanggar peraturan ya. Supaya tidak melanggar peraturan, apalagi kalau di demo-demo juga tidak boleh, supaya lebih menaati peraturan dan menjaga keamanan penumpang itu sendiri. Oke, untuk YouTube vlog kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sedia untuk follow sampai di aku komen dan lebih tahu apa manfaat dari kebiasaan untuk tidak boleh keluar dari tidak boleh tidak boleh untuk tidak berdiri di luar angkot dan juga terutama duduk di angkot juga karena kecelakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.